Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidoarjo, Jawa Timur, terdapat sebuah daerah yang sejak dahulu dikenal sebagai tanah jujukan bagi para penuntut ilmu agama. Nama daerah tersebut adalah Siwalan Panji, Buduran. Banyak ulama besar merupakan alumni dari pesantren di Siwalan Panji ini, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Nahrawi Thohir Bungkuk, Mbah Hamid Abdullah Pasuruan, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin Situbondo, Mbah Masud Pagerwojo, Mbah Jailani Tulangan, Kiai Haji Khozin, dan banyak lagi lainnya. Pondok pesantren ini adalah Al-Hamdaniyah, yang didirikan oleh ulama besar asal Pasuruan, bernama Kiai Hamdani pada tahun 1787, yang kemudian Pondok Kiai Hamdani ini diteruskan oleh kedua putranya, yang bernama Kiai Abdurrohim dan Kiai Yakub. Kiai Khozin, pada mulanya adalah santri Pondok Siwalan Panji, yang kemudian menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren ini, setelah diambil mantu oleh pengasuh pesantren Kiai Haji Abdurrohim, dan dinikahkan dengan putrinya bernama Siti Maimunah. Pernikahannya dengan Siti Maimunah ini dikaruniai 6 keturunan, yaitu Afifah, Solhah, Siti Zubaidah, Kiai Basuni, Muhsinah, dan Ruqoyah. Kemudian, Kiai Khozin menikah lagi dengan putri Kiai Haji Yakub yang bernama Siti Fatimah, dan dikaruniai satu putra bernama Abbas. Dikisahkan, saat Syekhona Khalil Bangkalan melaksanakan ibadah haji, bermimpi bertemu dengan Rasulullah ketika berada di Madinah. Dalam kisah lain, Syekhona bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Dalam mimpi tersebut, Syekhona Khalil dititipi salam, agar disampaikan kepada Kiai Khozin yang ada di Siwalan Panji. Namun, saat itu Syekhona Khalil masih belum mengenal siapa Kiai Khozin. Selepas kapal yang ditumpangi, Syekhona Khalil bersandar di pelabuhan Surabaya. Syekhona Khalil menuju ke Buduran, dan mencari orang yang bernama Khozin. Begitu sampai di Buduran, beliau menanyai beberapa orang yang dijumpainya, menanyakan rumah Khozin. Setiap jawaban yang beliau peroleh bervariasi, mulai Khozin tukang cukur rambut, tukang sol sepatu, dan lain-lain, dan semuanya tidak cocok dengan sosok yang beliau bayangkan. Hingga suatu saat, Syekhona Khalil bertemu dengan seorang laki-laki tua berpakaian kaos oblong memakai sarung, yang sedang menyapu halaman sebuah rumah yang mirip sebuah pesantren, dengan beberapa gotan, yakni bilik-bilik bambu para santri. Syekhona lalu menghampiri laki-laki tersebut. Setelah mengucapkan salam dan dijawab, Syekhona bertanya, "Pak, di manakah rumah Khozin?" "Kalau nama Khozin, banyak di sini," jawab orang tersebut. "Tapi kalau Kiai hendak mencari Khozin yang dimaksud mendapat salam, ya saya ini Khozin yang beliau maksud," lanjut laki-laki tersebut. Syekhona Khalil tersentak kaget setelah mendengar jawaban spontan tersebut. Serta-merta beliau menjatuhkan koper perbekalan yang dibawanya dan mencium tangan laki-laki tua tadi berulang kali. Setelah peristiwa tersebut, Kiai Khozin akhirnya membuka khataman kitab tafsir Jalalain pada setiap bulan Ramadan. Tahun demi tahun peserta khataman kitab bertambah banyak, bahkan dari luar Sidoarjo. Diceritakan, pada saat itu, mode transportasi yang ada adalah kereta api yang dioperasikan pemerintah Belanda. Belum ada stasiun kereta api di Buduran waktu itu, tetapi setiap perjalanan kereta api selalu ada aja halangan yang menyebabkan kereta api berhenti di Buduran, dan dapat menurunkan penumpang yang ingin mengikuti pengajian kitab tafsir di Pondok Kiai Khozin. Akhirnya, menurut cerita, pemerintah kolonial akhirnya membuatkan stasiun kereta api di Buduran Sidoarjo. Akhirnya, disebutkan bahwa pengajian tafsir ini, diikuti pula oleh ulama-ulama besar yang tersebar di tanah Jawa, terutama ulama yang pernah nyantri ke Syekhona Khalil. Pada tahun 1926, Kiai Khozin mendirikan sebuah bangunan yang tidak jauh dari Siwalan Panji, yaitu di Buduran. Bangunan ini diperuntukkan putra beliau, yang sejak 10 tahun menetap dan berguru di Tanah Suci Makkah, bernama Muhammad Abbas. Awalnya, niat mendirikan bangunan hanya sebagai tempat kediaman putranya tersebut, sebab di Siwalan Panji sudah banyak generasi dan keturunan dari pengasuh yang lainnya. Akan tetapi, rupanya kedatangan Abbas dari Tanah Suci ini, mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat sekitar Buduran, sehingga diubah menjadi pesantren.
Menurut keterangan yang ada, semula pesantren di Buduran ini akan diasuh oleh Kiai Khozin sendiri, hanya saja kurang direstui oleh keluarga agar Kiai Khozin tetap fokus di Siwalan Panji. Kemudian diserahkanlah kepada Kiai Abbas untuk mengurus dan menjadi pengasuhnya. Kiai Kholil Bangkalan sendiri akhirnya nyantri kepada Kiai Khozin, sehingga termasuk alumni Pondok Siwalan Panji. Pondok Siwalan Panji didirikan sekitar tahun 1787 oleh Kiai Hamdani. Menurut almarhum Gus Rohim, pemangku Pondok Hamdaniyah yang juga generasi ketujuh dari Mbah Hamdani, ketika tanah Siwalan Panji masih berupa tanah rawa, Mbah Hamdani meminta kepada Allah agar tanah rawa ini diangkat ke permukaan untuk dijadikan sebagai kawasan syiar Islam waktu itu. Lalu tidak berselang lama, tanah yang sebelumnya rawa tiba-tiba terangkat dan menjadi daratan. Tidak hanya itu, pada awal-awal pengerjaan pondok, kayu bangunan pondok yang didatangkan dari Cepu melalui jalur laut tiba-tiba pecah dan terserak dan berpencar. Namun, karena pertolongan Allah, kayu-kayu yang semula berpencar ini bergerak sendiri melalui sungai menuju ke arah sungai di seberang kawasan pondok. Pondok ini dijuluki pondoknya para wali, karena setiap tahun beberapa alumni, di antara mereka sudah mempunyai karomah-karomah luar biasa ketika masih menjadi santri. Konon di Pondok Siwalan Panji inilah kitab tafsir Jalalain pertama kalinya dibaca secara klasikal pada tahun 1789. Sistem pendidikan ala madrasah diniyah juga sudah ada pada waktu itu, kemudian pembaharuan sistem pendidikan pondok pesantren secara klasikal, dengan kurikulum yang sistematik diinisiasi oleh Gus Wahid, yakni Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, pada akhir 1900.